Tapi kan ini mitigasi nih permasalahannya, kita nggak tahu market ke depan dan nggak ada yang tahu juga market seperti apa. Betul. Perlu berapa kali dalam setahun, apalagi dengan kondisi kayak gini nih, untuk kita review lagi, pindah mungkin dari sini ke sini atau seperti apa? Baik, jadi di awal tadi saya sudah bilang bahwa ada yang namanya average koreksi. Ya kan? Oke. Average koreksi. Jadi bila dalam 1 bulan itu koreksi di atas 6%. Data ini saya ambil dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 akhir. Maka bila di atas ini berarti itu adalah waktu yang tepat untuk masuk. Jadi begitu koreksi, mulai tengok saham-saham yang kita suka, kita masuk. Kalau mau lebih ribet lagi, lihat per saham. Bahwa karena saham yang plantation itu jauh lebih tinggi koreksinya. Koreksi 1 bulannya 11%. Oh. Kalau untuk saham finance itu cuma 6-7%. Jauh kan? Nah, jadi ini kalau mau lebih ribet lagi. Tapi kalau mau lihat yang gampang, lihat dari IHSG-nya saja. Yang kedua adalah review juga dalam keadaan per kuartal. Q1, Q2, ada full year, mulai lagi lihat. Apakah usaha saya memang benar nih dalam keadaan sustain. Kan memang dalam badai, sudah tidak mungkin kita tidak kena air hujan dan kena angin. Pasti kena hujan dan kena angin. Tapi perusahaan yang bagus, dia akan keluar dari badai tersebut. Bukan terjebak di badai dan mati. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Nah, sekarang lebih masuk ke tips nih Mas Ryan. Mungkin pada saat kondisi seperti ini, ada yang belum ngapa-ngapain, nggak tahu deh, pokoknya ntar lihat aja deh gitu ya. Atau mungkin karena memang nyangkut, udah terlalu turunnya dalam banget gitu ya. Mau keluar pun juga ruginya udah parah banget. Apa yang harus dilakukan nih tipsnya dari Mas Ryan? Saya akan kembali dengan tips yang awal adalah ketika kita dalam keadaan penurunan pada hari ini, kita harus satu yakin bahwa kita akan membaik. Pasti akan membaik. Kok bisa Ryan yakin sekali bahwa Indonesia akan pasti membaik? Kenapa? Karena satu, kita diuntungkan secara demografi. Yang kedua adalah kita adalah negara terbesar penduduknya. Artinya kita punya kemampuan untuk bisa mengkonsumsi barang-barang sendiri. Jadi kalau kita yakin membaik, ketika pasar sudah turun ini, bila Anda masih punya uang, dan memang tips investasi yang pertama adalah selalu punya uang, beli lagi. Selalu beli lagi. Kenapa? Tahun 1998 kita tertinggi sampai koreksi terdalam lebih dari 50%. Saya tanya dong, kapan kembalinya? Tahun 99 saja. Tahun 2008 kita lebih dari 50%. Tanya dong, kapan kembalinya? Tahun 2009 saja. Setahun ya? Iya, artinya dengan melihat ini kita tidak bisa mengambil suatu gaya kita ini mau wait and see terus. Kita mau beli di harga paling bawah. Berarti kan sebenarnya kita sedang berusaha untuk men-challenge pasar agar saya selalu benar. Which is orang susah untuk selalu benar. Jadi yang harus kita lakukan adalah yakin punya Indonesia akan membaik. Ya kalau enggak masa jadi masyarakat Indonesia gitu ya. Diragukan juga. Mengetahui dasar statistik seperti ini. Yang ketiga adalah keep buying. Semakin turun harus semakin berani membeli. Itu cara mitigasi resikonya begitu ya. Anda sudah tahu gambarannya begitu dan tinggal Anda lakukan saja.